Dari 4 gunung, gunung di Sumatera Barat kan tidak hanya 4 itu sebenarnya kan ya. Banyak. Tapi kecenderungannya kenapa orang memilih Marapi sebenarnya? Dari dari kebanyakan para user udah lah. Kalau ini analisa saya, satu, masalah aksesibilitas. Oke. Itu Gunung Merapi dari bandara hanya 2 jam. Satu, dari bandara ya, dari Kota Padang 2 jam. Dan itu kaki Gunung Merapi berada hanya 3 kilo. Start point Merapi itu dari tepi jalan raya Trans Sumatera. Akses. Yang kedua, tipe gunung. Merapi volcano, gunung berapi. Kemudian dia seperti tower yang berdiri sendiri di antara Arga. Kalau kita sampai di puncak Merapi itu, kita ada dari, kalau kita melihat ke timur akan kelihatan Sago. Kalau melihat ke selatan akan kelihatan Talang dan Kerinci kalau cuaca bagus. Betul, kalau betul. melihat ke arah barat Singgalang Tandike. Kalau melihat ke arah utara nampak Talamo dan Gunung Pasaman. Walaupun samar-samar gitu ya. Jadi overview-nya 350 derajat. Itu Merapi itu memang indah. Dan mempunyai karakteristik tersendiri. Sewaktu-waktu kalau beruntung bisa ngelihat erupsi, mini erupsi ya. Itu yang tidak diharapkan sebenarnya. Tapi sekarang itu yang berisiko. Itu yang terjadi di Merapi. Nah, berarti kan secara idealnya ada ya, para pendaki Merapi ini harusnya kalau mau nanjak ya ke Singgalang dong, ya kan? Karena secara aksesibilitas nyari sama lah gitu kan, berada di tidak jauh dari akses transportasi publik lah gitu kan. Singgalang 7 kilo dari jalan Trans Sumatera. Ya artinya kan tidak terlalu inilah ya. Tidak terlalu jauh. Ya tapi faktanya itu yang terjadi ya, itu malah ditutup ya. Kasihan juga sih kawan-kawan yang pengen nanjak di gunung di Sumatera Barat tapi belum bisa terakomodir dengan baik. Iya udah Donald, itu yang Sumatera Barat konsumen. Belum lagi kalau secara dunia pariwisata. Dulu saya pernah sebagai event organizer untuk pendakian gunung Merapi, pokoknya di zona di atas daratan Sumatera. Itu mereka banyak permintaan ke gunung-gunung yang Triarga ini. Triarga ya. Triarga, ya. Merapi, Singgalang, Tandike. Nah itu banyak yang terlibat, travel agent, hotel apa semua sekarang hilang, bergeser ke Kerinci yang kadang buka kadang tutup. Jadi menurut Uda gimana nih baiknya? Kalau logika berpikir saya, 3 gunung yang selain Merapi seperti Tandike, Singgalang, Sago itu dikaji ulang kembali keputusannya, karena BKSDA Sumbar sendiri nggak akan bisa apakah sebelum ada disposisi dari pusat, sebelum ada kejelasannya secara hukum dari pusat untuk SK-kan pembukaan kembali. Tapi itu mungkin mewakili harapan juga para Gen Z atau milenial yang kangen sekali untuk nanjak gitu. Kangen ya betul. Karena yang merasakan indahnya gunung itu udah Donald. Kalau pengen merasakan bagaimana indahnya mendaki gunung, ada 4 gunung itu semua. Iya sih. Ya, saya sebut Tandike itu dengan flora faunanya, Singgalang dengan dingin dan telaganya, ya. Sago dengan rutenya yang semi ekstrim. Ya. Talamau itu akan indah. Kalau Merapi kan jelas sudah tutup, nggak apa-apa. Tutup Tapi aja. buat yang belum tahu dah, Merapi itu sebenarnya seperti apa sih treknya? Buat yang belum tahu. Mungkin kalau Merapi boleh dikatakan kalau kita bagi 3 gunung dia di posisi medium. Oke. Ya, bukan di low. Secara ya. pendakian ini dah ya. Ya, karena banyak flatnya. Banyak flat, kemudian ada sedikit mendaki, ada bonus, ada apa. Berbeda dengan Singgalang kayak gini. Langsung ya. Langsung, dan kalau hujan besar air numpang lewat di jalur. Ya. Nah, Tandike juga kayak gitu. Talamo juga kayak gitu, Sago juga kayak gitu. Jadi sebetulnya Merapi ini seluruh ya terpenuhi lah. Primadona bagi para pendaki yang Masih pengen pertama kali nubi ya. Tapi dengan risiko ini ya kita ndak. Ya. Kalau itu oke lah ya. Mau menangan
Ya. Itu sedikit informasi buat kawan-kawan yang belum pernah naik ke Marapi ya. Mudah